Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah, akhirnya kami bisa merilis video ini guna mensosialisasikan PPDB online SMP Negeri Kota Mojokerto tahun 2021. Mohon maaf, kami belum bisa mengumpulkan Bapak Ibu Wali Murid untuk menjelaskan tentang PPDB online SMP Negeri tahun ini karena kondisi yang tidak memungkinkan. Semoga dengan adanya tayangan ini, Bapak Ibu Wali Murid memiliki pemahaman tentang PPDB online SMP Negeri di Kota Mojokerto tahun 2021 tahun ini, sehingga bisa memilih jalur yang tepat untuk PPDB kali ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak penjelasan dari kami. Semoga dengan cara seperti ini, Bapak Ibu Wali Murid dan siswa kelas 6 SDN Keranggan 4 senantiasa sehat walafiat. Jalur pendaftaran SMP Negeri Kota Mojokerto tahun ini antara lain jalur prestasi, kelas olahraga, perpindahan tugas orang tua, jalur afirmasi, dan jalur zonasi. Jalur pertama yakni jalur prestasi. Jalur ini diperuntukkan bagi yang memiliki prestasi minimal juara 3 tingkat kota atau kabupaten dari kejuaraan akademik dan non-akademik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, KONI, Disporapar, dan Kementerian Agama. Jika memilih di jalur prestasi, maka diperbolehkan memilih 3 SMP negeri dan bisa lintas zona. Pendaftaran online-nya di tanggal 8 sampai 10 Juni 2021. Dokumen yang disiapkan antara lain scan KK, scan akte kelahiran, dan scan sertifikat prestasi kejuaraan. Nah, dokumen yang di-scan ini adalah dokumen asli, jadi hasilnya nanti berwarna. Semua dokumen dalam format JPEG ukuran maksimal 1 MB disimpan di handphone atau flash disk. Jalur yang kedua adalah kelas olahraga. Jalur ini adalah kelas khusus prestasi olahraga yang hanya ada di SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, dan SMP Negeri 4. Jika memilih jalur kelas olahraga, maka hanya bisa memilih satu SMP negeri sesuai prestasi olahraganya. Pendaftaran online-nya di tanggal 8 sampai 10 Juni 2021. Seleksi kompetensi atau praktiknya di tanggal 15 sampai 17 Juni 2021. Dokumen yang harus disiapkan antara lain scan KK, scan akte, scan sertifikat kejuaraan, dan dokumen tersebut dalam format JPEG ukuran maksimal 1 MB disimpan di handphone atau Nah, sekolah-sekolah yang menampung kelas olahraga antara lain SMP Negeri 1 dengan cabang olahraga prioritasnya atletik, sepak bola, bola basket, dan karate. SMP berikutnya adalah SMP Negeri 2. Di SMP Negeri 2 tersedia cabang olahraga prioritas atletik, sepak bola atau futsal, bulu tangkis, dan bola voli. Dan SMP Negeri 4 juga ada cabang olahraga prioritas atletik, sepak bola. Perbedaan jalur prestasi dan kelas olahraga. Kelas olahraga hanya untuk prestasi di bidang olahraga. Sedangkan kelas prestasi yang ada di SMP Negeri 1, 2, dan 4 untuk prestasi selain olahraga, misalnya prestasi di bidang kesenian, di bidang akademik, MTQ, dan lain-lain. Nah, kelas prestasi di SMP 3, 5, 6, 7, 8, 9 di SMP yang tidak ada kelas olahraganya, maka kelas prestasinya itu untuk prestasi olahraga dan selain olahraga. Berikut ada contohnya. Misalkan Benny memiliki sertifikat juara 1 lomba karate tingkat kota. Dia ingin mendaftar dengan memanfaatkan sertifikatnya. Jika dia masuk di SMP Negeri 1, maka dia harus daftarnya di kelas olahraga. Namun jika tidak ingin di SMP 1, inginnya masuk di SMP 8 misalnya, maka dia harus daftar di kelas prestasi karena SMP 8 tidak ada kelas olahraga. Jalur berikutnya adalah jalur afirmasi.
jalur yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang dibuktikan dengan kepemilikan SKTM atau Surat Keterangan Tidak Mampu, KIP, dan PKH. Pendaftaran online di tanggal 8 sampai 10 Juni 2021. Hanya diperbolehkan memilih satu SMP negeri. Dokumen yang disiapkan scan KK, scan akte, dan scan surat keterangan tidak mampu atau KIP atau PKH. Semua dokumen disimpan dalam format JPEG ukuran maksimal 1 MB dan disimpan di handphone atau flash. Jalur perpindahan tugas orang tua. Jalur ini diperuntukkan akibat kepindahan tugas orang tua atau wali yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi atau perusahaan dengan prioritas bertugas menangani COVID-19 di Vaskes Kota Mojokerto. Atau jalur ini juga bisa diperuntukkan putra-putri guru yang bekerja di SMP negeri di Kota Mojokerto sesuai SK penugasannya. Pendaftaran online-nya di tanggal 8 sampai 10 Juni 2021 hanya diperbolehkan memilih satu SMP negeri dan dokumen yang disiapkan scan KK, scan akte, scan SK perpindahan tugas orang tua atau scan surat tugasnya, dan semua dokumen dalam format JPEG ukuran maksimal 1 MB disimpan di handphone atau flash disk. Selanjutnya adalah jalur zonasi. Jalur zonasi ini berdasarkan lingkungan tempat tinggal sesuai alamat di kartu keluarga. Seleksinya berdasarkan jarak rumah atau dihitung dari titik koordinat dengan SMP negeri pilihan. Pendaftaran online-nya di tanggal 28 Juni sampai 1 Juli 2021. Dokumen yang disiapkan tidak ada, Bapak Ibu tidak perlu menyiapkan dokumen apapun karena datanya sudah masuk di sistem PPDB online karena putra-putri Bapak Ibu bersekolah di SD wilayah Kota Mojokerto. Namun, bagi kartu keluarga yang diterbitkan kurang dari 1 tahun, dikarenakan tambah atau pengurangan anggota keluarga, pindah rumah dan lain-lain, tetap dapat diterima dan dapat digunakan kartu keluarganya dengan ketentuan harus melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM dari orang tua atau wali. Berikut kami tampilkan pembagian zona untuk PPDB jalur zonasi SMP Negeri Kota Mojokerto. Terbagi menjadi 3 zona 1, 2, dan 3. Kebetulan untuk siswa SDN Keranggan 4 nanti akan tersebar di zona 1 dan zona 3. Di zona 1 khususnya yang dari Kelurahan Miji Baru bisa memilih pilihan di SMP 1, 5, 7, atau 9. Sedangkan yang di Kelurahan Keranggan, Miji, dan sekitarnya bisa memilih di SMP 3, 4, atau 8. Mohon perhatian, jika jalur prestasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, kelas olahraga, maka masih dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi. Jika diterima melalui jalur prestasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan kelas olahraga, maka tidak dapat melakukan PPDB melalui jalur zonasi karena sudah diterima melalui jalur-jalur tersebut. Jika telah melakukan pendaftaran dan masih diterima dalam seleksi sementara, masih ada namanya dalam daftar hasil seleksi sementara, maka tidak dapat melakukan proses pendaftaran lagi ke sekolah lainnya. Misalnya seperti ini, mendaftarkan jalur prestasi masuk di SMP Negeri 4. Akhirnya beberapa saat kemudian berubah pikiran, saya masuk di SMP 8 saja pakai jalur prestasi, sedangkan proses pendaftarannya sudah berlangsung yang tadi di SMP 4, maka berkasnya tidak bisa dicabut, tidak bisa pindah ke SMP 8. Jika telah dinyatakan diterima di salah satu sekolah, tidak dapat membatalkan dengan alasan apapun. Contoh kasus. Yang pertama, Valentino menggunakan prestasi bulu tangkis di jalur kelas olahraga.
maka dia daftarnya di SMP Negeri 2 karena yang membuka kelas olahraga dengan spesifikasi bulu tangkis hanya ada di SMP Negeri 2. Kalau misalnya tidak mau di SMP Negeri 2, maunya di SMP 8, maka prestasi bulu tangkis di SMP 8 daftarnya melalui jalur prestasi, bukan jalur kelas olahraga. Jika tidak lolos, baik daftar di SMP 2 ataupun SMP 8, jika dia tidak lolos, maka nanti bisa tetap mendaftar di jalur zonasi di zona 3, pilihannya SMP 3, 4, dan 8. Contoh kasus berikutnya, Tania. Tania memiliki SKTM. Nah, SKTM ini bisa digunakan untuk mendaftar jalur afirmasi untuk mengamankan kuota di SMP 4 karena dirasa jaraknya lumayan jauh dari SMP 4. Rumahnya Kelurahan Keranggan, perbatasan dengan Miji Baru. Maka dia memanfaatkan SKTM-nya untuk mendaftar di SMP 4 dengan jalur afirmasi. Jika tidak lolos, Tania masih tetap bisa daftar di jalur zonasi di zona 3, yaitu SMP 3, 4, dan 8. Oleh karena itu, bagi yang memiliki SKTM, KIP, dan PKH, manfaatkan kartu tersebut untuk mengamankan kuota SMP negeri sesuai minat atau zonasi. Nantinya pihak SMP negeri akan konfirmasi langsung dengan survei ke rumah-rumah pendaftar jalur afirmasi untuk cross-check data apakah benar-benar tidak mampu, apakah benar-benar layak diterima melalui jalur tersebut. Berikut adalah alur atau rangkaian umum proses PPDB. Untuk non-zonasi, maka masuk ke situs pendaftarannya, daftar online, upload dokumennya, pilih sekolah, nanti operator verifikasi dokumen, cek lapangan atau uji kompetensi atau praktik olahraganya, nanti akan muncul status verifikasi dokumen dan calon peserta didik bisa cek pengumumannya. Untuk jalur zonasi, tahapannya sedikit berbeda. Untuk jalur zonasi harus diawali dengan aktivasi, membuat password, menggunakan PIN yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Baru setelah itu daftar di situs PPDB online, memilih sekolah berdasarkan zona, cek statusnya, dan bisa cek pengumumannya. Plan untuk situs PPDB online. Untuk PPDB yang demo, yang bisa digunakan untuk latihan, nanti baru bisa diakses di tanggal 25 Juni. Untuk yang situs asli, situs real, baru bisa diakses di tanggal-tanggal yang telah ditentukan. Untuk jalur zonasi berarti baru bisa diakses di tanggal 28. Begitu juga untuk jalur afirmasi dan lainnya sesuai dengan jadwal pembukaan pendaftarannya. Bapak Ibu wali murid dan anak-anak juga perlu download aplikasi ini. Ini adalah aplikasi Siap PPDB online yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengecek status penerimaan anak-anak. Tersebut Bapak Ibu akan dapat melakukan pencarian hasil seleksi. Anda pun akan mendapatkan notifikasi setiap terjadi perubahan atau pergeseran peringkat di sekolah yang Anda pilih. Di aplikasi ini juga dilengkapi dengan informasi lain terkait PPDB antara lain alamat sekolah, berita, jadwal pelaksanaan, daya tampung statistik, dan petunjuk teknis. Nah, lalu bagaimana teknis pendaftarannya ke SMP negeri di Kota Mojokerto ini? Saya harus bagaimana, Bu Lali? Nah, berikut akan kami jelaskan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pendaftaran ke SMP negeri ini merupakan kebutuhan dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing wali murid dan siswa. Ini adalah istilahnya sekolah sudah lepas dari kewajiban ini. Jadi wali murid dan siswa bisa mendaftar pribadi dari rumah masing-masing. Selain itu, Bapak Ibu wali murid juga bisa mendatangi posko PPDB di SMP negeri masing-masing. Mereka juga membuka posko PPDB yang bisa melayani Bapak Ibu yang merasa kesulitan untuk mendaftarkan PPDB
dari rumah masing-masing. Bapak Ibu bisa datang ke SMP masing-masing. Selain itu, SDN Keranggan 4 juga membuka posko PPDB SMP dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk membantu wali murid yang merasa kesulitan mendaftarkan online sendiri di rumah dengan tahapan seperti ini. Bapak Ibu silakan mengisi surat pernyataan pilihan SMP, lalu nanti diserahkan kembali ke panitia PPDB di SDN Keranggan 4. Pada saat PPDB non-zonasi, bagi yang memilih jalur afirmasi, perpindahan orang tua prestasi atau kelas olahraga, dimohon wali murid datang ke SDN Keranggan 4 membawa berkas-berkas yang dibutuhkan, antara lain scan akte, scan KK, serta scan SKTM atau scan piagam penghargaan prestasi sesuai dengan jalur yang dipilih. Diusahakan sudah membawa file scan. Kalaupun tidak bisa atau kesulitan, silakan bawa berkas aslinya. Nanti akan kami bantu untuk melakukan scan. Untuk jalur zonasi, nah saat PPDB zonasi, Bapak Ibu wali murid tunggu di rumah saja. Mengapa seperti itu? Karena kami sudah memegang surat pernyataan dari Bapak Ibu wali murid tentang pilihan SMP, akan kami proses. Bapak Ibu tidak perlu berkerumun di sekolah karena bisa dipastikan di tanggal PPDB zonasi nanti juga berbarengan dengan PPDB untuk SD. Jadi sekolah akan banyak didatangi wali murid untuk siswa baru kelas 1. Jadi Bapak Ibu wali murid yang mendaftarkan ke SMP tunggu di rumah saja. Nanti bukti pendaftaran akan kami kirim melalui WhatsApp. Wali murid juga bisa cek posisi siswa dan pengumuman lain di aplikasi Siap PPDB yang dapat diunduh di Play. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Demikian paparan kami tentang PPDB SMP Negeri di Kota Mojokerto tahun 2021. Pertanyaan terkait PPDB bisa dikirim melalui WA grup wali murid atau WA pribadi ke Bu Lali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.